Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifatul Zuhroh dengan NIM 19051214071 akan melakukan praktikum DHCP server. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Lalu, dasar teori. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Jadi di sini ada DHCP server dan ada penghubung dan dengan klien-klien yang meminta dan memberikan alamat IP. Jadi di sini ada cara kerja DHCP server melakukan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama, DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, DHCP offer, yaitu DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 buah atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir, DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server lain menarik kembali tawarannya. Kelebihan dari DHCP server yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server, lalu menyediakan alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya, atau off. DHCP memungkinkan satu klien menggunakan satu alamat untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan dari DHCP server yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan tidak saling terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP yaitu konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Lalu konfigurasi dalam fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Lalu ada percobaan. Kita mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan di Wi-Fi wireless sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Di sini ada 1 buah switch dan 2 buah AP, 1 laptop, 1 smartphone, dan 1 DHCP server. Lalu ada langkah percobaannya. Buatlah skema jaringan seperti pada gambar di atas. Di sini saya sudah membuatnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, setting IP server secara statik dengan IP address-nya 192.168.1.253 dengan subnet max-nya nanti 25. Fast Ethernet 0-nya di sini di setting menjadi statik dan diubah IP address dengan subnet max-nya 128. Lalu selanjutnya
Aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti pada gambar. Jadi di sini servisnya ini di-on-kan dan diatur sesuai jadi di sini DHCP lalu kita atur dengan default gateway-nya 192.168.1.254. DNS-nya sama dan ini 12151. Ini 50. Setelah sudah ini di save agar tersimpan. Aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi cuma IP konfigurasinya diubah menjadi DHCP. Tulisannya DHCP request successful dengan IP address yang didapatkan 152. Setelah itu aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sama seperti yang di laptop tadi. Jadi kita tinggal mengaktifkan DHCP-nya dan mengubah dari static menjadi DHCP. Requesting IP address dan lalu tulisannya DHCP request successful dengan IP address-nya 192.168.1.154. Setelah itu percobaan selesai. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.